Boku no Hero Academia, manganya udah tamat, udah resmi tamat. Dan iya, gue tahu udah banyak DM lu pada, udah banyak komen lu pada gitu. Bang, tamat bang, ayo review bang, ayo bang, gimana pendapat lu bang, tamat bang. Iya, gue udah baca komen-komenan lu, DM lu pada masuk semua banyak, iya. Nah, ini tenang, gue akan bahas di video ini. Jadi apakah ending dari Boku no Hero Academia itu bagus atau jelek menurut gue? Jawabannya adalah bagus. Tapi mangga, Boku no Hero Academia atau My Hero Academia sudah selesai. Dan gue juga udah selesai baca. Dan gue nangis karena untuk chapter terakhir ini gue spesial ya. Sebenarnya gak spesial sih, gue sering pakai kayak gitu. Kalau lagi chapter-chapter yang udah seru dan gue udah tahu kira-kira ini bakal seru, gue tuh bacanya sambil ngeputer di headset lagu Yuseran atau lagu Bakuhatsu atau lagu-lagu yang lain gitu. Jadi kayak serasa nonton animenya. Nah khusus yang ini gue puter BGM-nya You Too Can Be Hero. Wih, gila, merinding banget. Dan gue nangis baca kayak gila. Balik ke topik, jadi kenapa gue bilang ini bagus endingnya tapi ada tapinya. Nah tapinya tuh apa? Jadi kalimat lengkapnya gini, ini adalah chapter terakhir yang bagus banget, menyentuh hati, poetik, dan luar biasa. Cuman tapi proses menuju endingnya, proses menuju chapter terakhirnya, ini proses epilognya itu sangat-sangat menjengkelkan. Nah, kok bisa begitu? Pertama-tama kita disambut dengan tentu quote yang paling gue suka dari My Hero ya. Dunia ini kita diciptakan tidak setara ya, nggak adil ya. Kalau kata Patrick, biasakanlah itu. Itu selalu gue sering pakai di mana-mana ya. Kalau orang bilang kok gitu bang, ya emang lu lahir di dunia yang serba nggak adil gitu loh. Manusia berupaya bekerja keras ya untuk menjadikan dunia ini adil, tapi nyatanya susah emang karena banyak orang kayak lu. Ya ini semacam treatment yang udah umum sih buat banyak manga, buat banyak anime gitu. Untuk kembali ke awal, kembali ke chapter 1, kembali ke volume 1. Dan volume 1 kan dimulai dengan cara seperti itu. Lalu kita kembali ke UE, yang dimana ya Deku ternyata tidak jadi hero. Sebenarnya sempat jadi hero, gue gak tahu nih. Nah ini gue pengen bahas nih, kenapa kok orang-orang nih bacanya di mana gitu ya. Kok Dekunya bilang jadi guru gitu, tapi lu gak baca gitu. Kalau itu proses Deku jadi guru tuh bukan tiba-tiba jadi guru, tapi ember dia abis. Dia udah gak punya super power lagi, akhirnya dia jadi guru. Bukan dia abis lulus UE jadi guru, sebelumnya masih jadi hero sampai itu One for All sisaannya abis. Terus pas gue live streaming dan pas gue lagi scrolling timeline gitu, kok bisa-bisa lu bilang, wah ini Deku jadi guru lagi karena terinspirasi dari Perang Dunia Kedua bang. Jepang kan hancur tuh, terus Jepang tuh mesti nyari guru gitu kan. Ditanya sama kaisarnya berapa guru yang tersisa. Hahaha, ini interpretasi keren bang. Ya again, lu bebas menginterpretasikan itu dengan cara lu ya. Cuman ini tuh ada interpretasi yang lebih depan mata, lebih sederhana gitu. Kayak bener-bener kayak apa ya, lu gak perlu berpikir jauh itu. Kenapa Deku jadi guru? Ya simply karena dia ngikutin All Might. Kenapa lu mikirnya jauh-jauh banget sih? Aneh. Dia fansnya All Might, dia mengidolakan All Might. Perjalanan dia sampai sekarang juga terinspirasi dari All Might. Dan pas udah jadi tengkorak ya jadi guru. Ya dia udah jadi guru, cuman dia terusin jadi guru. Dan bagaimana dia sadar gitu bahwa yang menghasilkan banyak hero itu adalah inspirasi dari All Might gitu. Jadi ya dia jadi guru untuk juga menginspirasi banyak hero-hero baru gitu. Kenapa tiba-tiba masuknya ke perang dunia ya? Tapi kan chapter terakhir hancur tuh bang, Jepang dan lain-lain. Ya oke, interpretasi lu oke, cuman yang itu kejauhan gak sih? Gitu aja sih poin gua gitu. Sayang banget lu gak lihat yang depan mata nih, yang poetiknya. Anjir, pakai kata poetik mulu gue dari kemarin, pengen gue ganti nih. Lama-lama juga misuse dan overuse gue makanya nih. Oke lanjut. Terus ini gue ngeliat postingan-postingan ya, yang berita gitu ya. Ini entah gue yang salah baca apa gue yang salah nangkep gitu. Dibilang Bakugo jadi hero nomor 1, Deku jadi guru. Lah yang hero nomor 1 Mirio pak. Apa gue salah baca? Coba komen di bawah. Ini gue yang bacanya ngaco apa gimana nih? Berarti gak bener yang gue baca nih translatannya. Mirio kan, bahkan si Bakugo masuk ke panel itu untuk ditegur gitu. Karena kalau dia kayak gini terus bakal turun terus nih dia di chartnya. Ya berangkat dari situ ya, Deku habis itu selanjutnya yang ngikutin All Might gitu. Proses bagaimana ada anak yang dibully karena powernya, quirknya jelek gitu, aneh gitu. Terus ketemu Deku dan Deku bilang, iya lu bisa jadi hero gitu. Ayo berjuang lebih keras gitu. Ya kayak waktu awal-awal All Might sama Deku aja. Cuman bedanya gak pakai drama mesti nyelamatin temen dulu. Terus habis itu temen lu jadi hampir mati, terus dihidupin lagi, terus di anime, buset scene kematian. Dibikin lebih brutal anjir. Tamat dan tiba-tiba All Might datang ngeremes kata the end karena di situ All Might mau ngasih sesuatu buat Deku, yaitu adalah yang ngulang lagi volume 1 kayak episode awal-awal gitu, bahwa All Might ngasih One for All yang baru versi 2, yaitu dalam bentuk Iron Man. Karena kenapa? Karena RDJ-nya cabut. RDJ-nya jadi Dr. Doom ya kan. Itu briefcase Iron Man-nya ketinggalan ya kan, dikasih ke All Might. Nih lo pakai aja buat Deku lah.
lah katanya gitu, gue mau jadi Dokter Doom. Yang akhirnya di mana Deku tamat tidak menjadi guru. Deku tamat itu jadi hero lagi, cuman dia quirkless. Dan sekarang dia itu pakai arbornya Iron Man. Kenapa orang-orang bilang Deku tamat jadi guru, Deku tamat jadi guru? Lu pada baca gak sih? Dan tahu nggak lo apa yang lebih indahnya? Ini kalau kalian mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau Horikoshi itu si mangakanya, Horikoshi Sensei, dia itu tuh waktu sebelum bikin My Hero Academia, dia bikin My Hero Academia yang volume 0, yang prototipenya gitu. Yang tadinya tuh Deku ini tuh bukan bocah sekolahan yang quirkless dan berusaha mendapatkan power, melainkan dia adalah pria parubaya gitu yang udah tua, yang kerjaannya jadi sales support item, yang dimana dia melawan kejahatannya itu pakai support item, bukan pakai quirk one for all. Jadi menurut gue ini cukup indah gitu, yang dimana ini kayak memulai My Hero Academia 0 gitu, yaitu Deku quirkless dan dia powernya itu pakai support item. Kayak apa ya? Kayak tadi, kayak My Hero versi 0, volume 0. Makanya lu pada baca deh volume 0. Lalu setelah itu ditutup dengan inilah dia kisah kami menjadi hero. Nah udah tamat gitu deh. Jadi itu chapter yang indah untuk tamat ya. Chapter yang indah, tapi proses menuju tamatnya itu, ini yang mau gue bahas ya. Yang pertama, ini lebih ke marketing sih. Katanya akan ada big announcement, secret project apa gitu kata-katanya. Gue gak tahu itu apakah lebay dari orang-orang yang translatein atau emang mereka nulisnya selebay itu. Nah orang-orang asumsi itu secret projectnya adalah Vigilante masuk anime gitu kan, atau ada one shot yang lain, atau ada manga versi spin-off, atau ada alternate timeline dan lain-lain, atau ada movie baru dan lain-lain. Pokoknya apapun harapan para fans tentang My Hero ditumpuk semua di katanya big secret project dan lain-lain. Dan ternyata pas di reveal cuman polling internasional. Wow, itu lumayan bikin bete sih. Tapi ya gue masih bingung nih, ini salah orang yang terjemahin, salah orang yang nge-hype apa gimana. Karena emang gue baca di beberapa so-called akun-akun yang lumayan terpercaya bilangnya juga big secret project gitu, atau secret project. Ternyata ya mungkin ekspektasi fans yang ketinggian ya. Bisa jadi salahin gue sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Ekspektasi fans yang ketinggian atau emang merekanya yang kelebayan namain project polling internasional sebagai secret project? Berikutnya adalah, ada dari tamatnya dulu juga ada sih yang mau gue kritik gitu. Chapter terakhirnya adalah, ini bukan proses si chapter terakhir, tapi lebih tepatnya ditaruh di chapter terakhir, yaitu kisah aku menjadi pahlawan nomor 1. Itu tiba-tiba kan tengah jalan sempat diganti jadi Shigai. Ini bukan cerita aku menjadi pahlawan nomor 1, tapi cerita tentang kita menjadi pahlawan nomor 1. Cringe karena tiba-tiba ganti tengah jalan, dan itu harusnya tagline yang udah ada di awal, yang dimana ya mungkin berubah atau ganti alur, atau emang pengen proses seperti itu. Tapi in a way endingnya, eksekusinya menurut gue sayang banget. Terus saya jadi ngeles gitu loh, bahwa iya enggak sih, sorry ya, ini bukan cerita aku pahlawan nomor 1, tapi kita semua jadi pahlawan nomor 1. Berikutnya juga tentang United States of Smash Deku, yang gue rasa lu semua pasti nungguin. Ini kekecewaan fans yang gue yakin bisa gue representasikan lah ya, yang dimana kita ngelihat the epic moment of United States of Smash All Might, dan kita udah ngebayangin nih Deku ngeluarin United States of Smash-nya tuh gimana. Ternyata gitu. Ternyata embernya pelan-pelan hilang ya, di time skip, tahu-tahu jadi guru. Padahal itu momen banget gak sih kalau di chapter terakhir tuh Deku tiba-tiba kayak ngelawan monster yang tiba-tiba ada aja gitu, dari profesor apa yang kabur, atau si siapa tuh yang tiba-tiba kadal gede itu tiba-tiba masih punya quirk gede, tiba-tiba anak yang apa quirknya jelek itu ditangkap sama dia, terus tiba-tiba Deku ya itu United States of Smash-nya di situ gitu loh. Kayak terus Bakugo jangan, ntar lu gak jadi hero lagi gitu. Bodo amat kata Deku, lalala teng gitu. Tidak ada. Berikutnya adalah One for All. Ya gue tahu One for All udah nggak ada, tapi kayak ini template sih, kayak thank you, terima kasih Izuku telah melakukan tugasmu dengan baik gitu. Kita pisah di sini, One for All dan All for One pergi untuk selamanya, bye bye gitu kan, kayak di Naruto lah. Gue nggak mau nyamain nama Naruto ya, tapi kayaknya udah seharusnya nggak sih mereka ada semacam farewell gitu loh di dimensi pikiran gitu ya nggak sih, atau semacam konklusi gitu. Kami akan pergi selamanya karena tugas kami untuk mengalahkan All for One telah selesai gitu. Oh by the way Deku, katanya lo nggak mau ngebunuh Shigaraki, tapi Shigaraki mati, haha. Terus satu hal yang sangat mengganjal ya menurut gue, yaitu adalah, dan ini adalah asumsi gue yang membuat gue bilang kalau sebenarnya ini diburu-buruin tamatnya, yaitu adalah singularity theory yang disinggungnya udah berkali-kali. Terus habis itu oh ya singularity theory, apa itu? Tamat. Singularity theory itu kalau kalian lupa, yang dimana quirk itu terlalu advance evolusinya, tapi tubuh manusia tidak bisa berevolusi secepat itu, sehingga quirk makin ganas, makin unik, makin susah dikontrol, yang dimana nanti semua quirk akan terkumpul pada satu singularity point dan meledak, hilang atau apa. Dan gue rasa tamat originalnya mungkin maksudnya di situ, yaitu One for All for One nyatu jadi singularity, semua quirk kesedot, terus nggak ada lagi orang punya quirk, atau semua orang jadi punya quirk, nggak tahu. Mungkin itulah ending My Hero kalau Horikoshi sehat selalu. Terus backstory Shigaraki yang kurang lengkap, padahal di tease tuh kayak tiba-tiba bapaknya kenal All for One, terus mau diapain itu quirk
balikinnya Shigaraki diambil, terus kayak dimanipulasi Shigaraki dari kecil gitu. Terus semuanya adalah pula All for One gitu. Tapi All for One masih ada lagi dan cukup kuat untuk dihajar. Sumpah proses Deku ngalahin Shigaraki tuh sangat-sangat menyebalkan ya. Beda banget kayak Bakugo lawan All for One gitu loh. Gue gak tahu ya lo pada tuh fanboynya Deku atau gimana, tapi All for One lawan Bakugo tuh udah itu aja lah final bossnya gitu loh. Deku mati gitu kan. Bakugo bilang dasar nerd gitu, aku akan selesaikan apa yang kamu gagal selesaikan. Indian ternyata emang gue jauh lebih kuat daripada lu. Padahal lu quirknya ada 23 gitu ya, gue cuma 1 dan itu menyelesaikan semua masalah gue. Haha. Ya lagi-lagi itu adalah hal yang udah gue bahas di video sebelumnya ya, yang di ini ya final battle-nya kayak kurang. Terus terakhir yang pasti banyak orang mempertanyakan gitu, terus bapaknya Deku siapa bang? Justru bagus bro, nggak perlu tahu. Berarti apa yang gue bilang dari dulu dan gue udah sebut-sebutkan bahwa ya memang ini anime masih berangkat dari sebuah pemutusan rantai kebiasaan bahwa karakter utama itu adalah anak dari ibunya adalah ras spesial, dari bapaknya adalah orang yang kesambar petir dan selamat Gunung Merapi dan pernah tenggelam 23 hari dan bawa pulang harta karun. Terus tiba-tiba pas buka harta karun dimakan monster tapi hidup, tapi habis itu nikah sama mamamu yang ngumpetin hartanya, yang meledakin gunungnya, yang bawa turun matahari, ya jadilah anak lu gitu. Tapi somehow lu ditelantarkan dan masuk rumah yatim piatu. Ini sederhana. Deku adalah middle class family ya, keluarga yang bukan siapa-siapa ya. Dia hanya orang biasa yang tiba-tiba berupaya untuk go to the top ya. From zero to hero, tanpa darah biru, tanpa privilege kekeluargaan, tali darah keluarga yang elit. Luar biasa. Itu indah. Terima kasih Horikoshi, kamu bikin Deku benar-benar jadi normal citizen gitu, orang biasa aja gitu. Ini kalau di One Piece dia tuh salah satu kru dari bajak laut yang tenggelam terus akhirnya selamat dan berusaha untuk jadi top of the top gitu. Atau kalau di Naruto dia yang paling NPC gitu. Waktu serangan Kyuubi juga sama bapaknya keinjak gitu. Ini si siapa? Ini si Hirukan Sensei yang jadi Naruto aja gitu, bukan siapa-siapa. Dan di My Hero Academia ya gue sih malah suka ya bapaknya gak dikasih tau sampai sekarang. That's the point. Ibunya juga cuma ibu rumah tangga biasa yang berjuang sekeras mungkin gimana caranya anak gue bisa mencapai mimpinya walaupun beberapa kali hampir mati dan hampir jantungan dia. So itulah kenapa kesimpulan gue ini adalah chapter yang bagus untuk sebagai chapter terakhir manga dan sebuah proses yang menyebalkan untuk sampai ke sananya. Sangat terlihat terburu-buru, sangat terlihat kayak mau diudahin atau udah capek. Kabar yang terakhir kita baca kan ya si Horikoshi sering break, terus udah banyak side projectnya yang dikeluarin kayak movie-nya, spin-off-nya. Oh, gue kecewa banget juga tuh Vigilante cuman tayang 1 gambar udah kelihatan gitu doang. Padahal kan seru banget ya. Apaan kayak gitu tiba-tiba something happen gitu. Karena di Vigilante itu ada momen momen yang sangat penting dan berhubungan sama universe utama, yaitu ya hubungan Aizawa, Present Mic sama si Awan itu yang ternyata dia jadi Nomu. Yang di My Hero nggak diceritain detail, yang kayak lu baca ini di detail dan itu fungsinya bener-bener kerasa banget apalagi di final battle. Ternyata kurang, Pak. Itu jadi anime beneran nggak sih? Gue lupa deh, kalau nggak salah ada isu-isunya gitu. Semoga itu jadi anime. Iya, tapi big projectnya bukan itu. Sedih dong. But again, gue mau ngucapin thank you buat Horikoshi Sensei dan tim yang udah sekuat tenaga lah ya memberikan manga ini kehidupan, dan gue punya semacam sesuatu yang gue idolakan, yang gue senengin, yang gue ikutin dari kapan tahu ya. Awal dari animenya, terus sampai ada orang donate jutaan untuk gue baca manganya, dan thank you udah tamat. Semoga bisa menikmati karyanya dengan baik gitu. Walaupun fans kayak gue ada yang kecewa, tapi tetaplah it's worth appreciation man your manga. Dan terakhir ya, ini adalah coping gue. ini coping parah bahwa akan terjadi namanya Hajime Isayama Miracle, yaitu adalah manganya diperbaiki di anime. Tapi Bones akhir-akhir ini bikin My Hero animasinya gak usah berharap banyak lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju sama gue dengan chapter terakhir My Hero Academia? Itu adalah chapter yang baik, tapi proses menuju ke sananya menjengkelkan? Komen di bawah. Oh ya, terus banyak yang bilang kalau Uraraka jadi nama Deku soalnya punya penutup pelindung mulutnya Deku. Salah, itu punya Ida. Terus mungkin ada kalian yang nanya gitu kan, Bang, pas time skip lu suka desainnya siapa bang? Bakugo nggak bang? Todoroki nggak bang? Deku nggak bang? Salah. Yang gue suka tentu saja desainnya Hatsume. Itu Uraraka pacarannya sama Ida. Hatsume sama Deku. Lu? Yaudah, itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, Bulusu Utora. Coping mekanisme gue menyala.